Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in atabina lahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab kemarin, juga bulan Sya'ban ini, pertemukan diri kami dengan Ramadan yang suci. Ampunilah dosa kami, hasilkanlah maksud kami. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul syiyam, marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul qiyam, marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul ridwan, marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul ghufran. Selamat datang wahai bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita dapati. Bulan yang paling utama wajib umat Islam berpuasa. Bulan yang paling utama semua amal ibadah jadi luar biasa. Bulan yang paling utama orang yang taat mendapatkan ridho Zat yang Maha Kuasa. Bulan yang paling utama, orang-orang yang taat dan berbakti diampuni dosa-dosa. Saudara-saudari, sahabat semua dimanapun berada, baik kita lanjutkan. Pada bagian pertama, meraih hidup bahagia dunia dan akhirat, sudah disampaikan bahwa ternyata kunci kebahagiaan itu subhanallah sederhana. Kunci kebahagiaan itu cuma satu. Penuhilah hati dengan iman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penuhi hati dengan iman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini satu saya berikan gambaran. Ketika hati kita penuh dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah yang benar, maka kita tidak akan ada kegelisahan, keresahan, kekhawatiran. Nah, saya sering memberikan satu gambaran seperti anak. Seorang anak kecil yang yakin dan percaya kepada kedua orang tuanya. Karena dia begitu yakin dan percaya kepada orang tuanya, walaupun si anak kemana-mana tidak pernah bawa uang. Nah, dia bermain tidak membawa uang, tidak membawa makanan, tidak membawa apa-apa, dia bermain. Tapi dia dengan pede, dia dengan bahagia. Betul enggak? Ketika ada bakul mainan lewat, atau bakul jajanan lewat, dia dengan pede, padahal dia nggak bawa duit. Dengan pede, dia panggil bakul mainan itu. Bang, berhenti, saya mau beli. Nah, tunggu sebentar. Pulang si anak, panggil bapak dan ibunya. Pak, minta duit. Bu, minta duit. Pokoknya minta duit, beli mainan. Nah, lah ini. Tapi ya, wallahu a'lam. Ini satu gambaran. Ternyata kenapa anak itu pede, nggak merasa gelisah walaupun nggak pegang duit, nggak merasa resah walaupun tidak pegang duit, nggak merasa khawatir walaupun tidak pegang apa-apa. Karena dia yakin ada orang tua yang akan memenuhi kebutuhannya.
Nah, begitu pula orang yang beriman dan yakin kepada Allah. Yang beriman dan yakin kepada Allah. Bagaimana dia akan bahagia? Bagaimana dia akan bersedih? Bagaimana dia akan resah? Bagaimana dia akan gelisah? Bagaimana dia akan khawatir? Karena dia tahu Allahul Kafi, Allah yang maha mencukupi. Saudara-saudari sahabat semua dimanapun berada, maka mari kita renungkan. Bagaimana kita iman kepada Allah dengan benar? Sebenarnya kita nggak usah ribet-ribet. Jadi saya, Anda, mereka-mereka yang mau beriman kepada Allah itu nggak usah ribet-ribet. Cukup saja dudukkan bahwa Allah adalah Khaliqul Khalqi. Apa? Khaliqul Khalqi. Dalam kehidupan ini hanya ada dua komponen, Khalik dan makhluk. Khalik itu pencipta, dan pencipta itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pencipta itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, makhluk. Makhluk itu siapa? Semuanya. Semua yang ada itu makhluk. Yang kelihatan oleh mata itu makhluk. Yang nggak kelihatan oleh mata seperti malaikat, jin, dan lain-lain, makhluk. Khalik hanya Allah. Nah, kita dudukkan. Allah satu-satunya Khalik, yang maha, zat yang maha. Nah, yang maha, sendiri di dalam kemahaannya. Coba bayangkan sebelum alam ada, sebelum isinya ada, sebelum kita ada, dulu kita ada di mana? Nah, ini yang harus kita bangun di dalam diri kita, keimanan ini, kesadaran ini. Dulu saya nggak pernah ada, kemudian menjadi ada. Pekerjaan kita dulu nggak ada. Ketika kita belum ada, apa pekerjaan kita ada? Tidak. Bahkan masa kanak-kanak, pekerjaan kita juga belum ada. Kita masih bermain, kita masih bercanda, kita masih bergurau. Kalau kita susah nangis, kalau kita senang ketawa, itu waktu kecil. Sampai kemudian bertambah usia, kemudian kita merasa butuh pekerjaan. Nah, di sini. Maka ini yang harus mulai kita runtut, kita kembalikan diri kita pada titik nol kita. Titik nol kita apa? Sebelum kita ada di alam dunia ini. Nah, sebelum kita ada, dulu kita di mana? Sebelum pekerjaan kita ada, dulu adanya di mana? Sebelum rezeki kita ada, dulu adanya di mana? Ternyata semua yang ada di alam dunia ini hanya ada fi ilmillah, di dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya apa? Ya, ketika Allah menghendaki sesuatu, kun fayakun. Lah, ini yang harus kita tanamkan dulu di dalam diri kita. Jadi pada pertemuan ini kita hanya membahas tentang Khalik dan makhluk. Dudukkan dengan sebenarnya bahwa Khalik itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kul huwallahu ahad. Allah maha di dalam kesendiriannya. Nah, jadi Allah itu adalah Tuhan yang maha. Tidak ada lagi yang lainnya. Kalau Syekh Ibnu Athaillah di dalam Hikam itu mengatakan, kanallahu wala syai'a ma'ahu wa huwal an ala ma alaihi kana. Allah ada. Allah itu sudah ada dan tidak ada sesuatu pun yang menyertai Allah. Dan sekarang ini ya Allah ada sebagaimana adanya. Artinya dari awal sampai akhir ya Allah ya begitu. Nah, Allah maha dari awal sampai akhir, ya begitu. Nah, ini yang harus kita yakini. Dan selain Allah itu makhluk. Kalau kita masih meresahkan, memikirkan, menggantungkan diri kita kepada makhluk, pekerjaan, harta, dan lain-lainnya, maka kita tidak akan bisa bahagia. Kepingin bahagia, gantungkan diri kita hanya kepada Allah. Allahus Samad. Nah, memulainya bagaimana? Bayangkan, kenapa sekarang kita khawatir kehilangan pekerjaan, khawatir kehilangan sesuatu, padahal dulu kita nggak punya sesuatu. Kenapa kita khawatir sakit, khawatir macam-macam, padahal dulu kita nggak ada. Nah, kita diadakan oleh Allah, diwujudkan oleh Allah. Dan segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, itu pun diwujudkan oleh Allah. Terus bagaimana sikap kita? Lah, sikap kita ridho.
Nah, sikap kita ridho. Bagaimana caranya ridho? Insya Allah kita bertemu pada sesi berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.